Baik, karena kita sudah menunjukkan pukul 7 ya, jadi akan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Scholarship Studio episode pertama. Saya Risha Dila dan hari ini saya akan nemenin teman-teman selama acara ini berlangsung. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat dan semangat ya. Apalagi kita bakal bahas sesuatu yang super menarik dan pastinya berguna banget buat teman-teman semua yang lagi mempersiapkan diri untuk daftar beasiswa, khususnya beasiswa PMDSU. Nah, Scholarship Studio ini adalah ruang ngobrol dan berbagi informasi bareng para narasumber keren yang merupakan awardee-awardee beasiswa di Indonesia maupun di luar negeri nantinya yang merupakan program dari generasi peneliti yang bakal ngasih info dan insight langsung soal cara daftar, tips lolos, sampai pengalaman pribadi. Jadi saya harap semua peserta bisa stay tune sampai akhir. Agenda selanjutnya, saya akan memperkenalkan trainer kita pada malam hari ini. Oke. Jadi trainer kita pada malam hari ini adalah Kak Ahmad Fahrudin Hussein, SPT-MPT. Beliau merupakan awardee dari beasiswa PMDSU batch ke-7 di Animal Science Universitas Brawijaya. Untuk background pendidikan dari Kak Fahrudin adalah beliau merupakan Bachelor of Animal Science Universitas Brawijaya, kemudian Master of Animal Science Universitas Brawijaya Indonesia. Di sini kami juga mencantumkan beberapa publikasi dari Kak Fahrudin yang harapannya nanti dari para peserta boleh nih membaca lebih lanjut ya untuk menambah pengetahuan dari teman-teman semuanya. Oke, karena di sini sudah ada Kak Fahrudin. Halo, Kak. Halo, terdengar suara saya? Oh, kedengar jelas. Gimana Oke, kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Sudah siap ya untuk memulai kegiatan kita malam hari ini? Insya Allah siap. Saya agak kaget ya, lumayan juga pesertanya malam ini. Iya, Banyak, saya juga tadi baru lihat ya. banyak banget ternyata antusiasme orang-orang untuk daftar di PMDSU lumayan tinggi gitu ya. Ya, semoga nanti bisa tembus lah ya untuk ikut dari Amin. seminar ini. Oke, kalau gitu karena Kak Farudin udah siap, maka waktu dan layar saya persilakan ya, Kak. Baik, terima kasih Ibu moderator sekaligus MC ya ini. Nama panggilannya siapa kalau boleh tahu? Dila, nama panggilan. Oh, Kak Dila. Oke, siap. Terima kasih Kak Dila atas kesempatannya dan juga saya terima kasih telah diberikan kesempatan serta waktunya istilahnya sharing ya kepada teman-teman di sini yang insya Allah saya yakin ada niatan untuk ingin berkarya dalam dunia pendidikan, terutama mengepus dirinya lebih maju lagi, terutama untuk ya terutama bangsa dan negara kita karena eh, doktoral di negara kita sangat-sangatlah minim. Jadi artinya pendidikan di Indonesia ini masih cukup jauh tertinggal dari negara-negara tetangga kita. Makanya pemerintah menghadirkan salah satu beasiswa ini. Nanti saya juga spill ada beberapa beasiswa, ada beasiswa yang sekiranya bisa dimanfaatkan mungkin dibuat adik kelas dan sebagainya. Tapi nanti dalam diskusi mungkin saya juga akan sharing sedikit. Mungkin izin sharing untuk materinya. Saya siapkan untuk teman-teman di sini agar supaya mungkin teman-teman di sini punya artinya nanti pandangan. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Kak, sudah kelihatan. Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka, saya mulai untuk sesi pada malam hari ini. Oke, oke. Mana aja, Mak? Adil ini, Mak. Ini masih ada bocor ya? Itunya ya. Oke, apa? Oke, malam ini kita akan sharing terkait dengan salah satu beasiswa yang
diselenggarakan oleh Kementerian Ristek Dikti yang sekarang beralih ya dengan Ristek Perguruan Tinggi. Jadi ada Ristek Dasar dan Ristek Perguruan Tinggi. Jadi dengan peralihan ini Mbak mungkin Iten. mungkin ada beberapa yang apa namanya bisa teman-teman Mbak nanti Iten. dapatkan informasinya. Ah, nggak mau Kita pergi. nantinya, Pergi kayak gitu. iya masih ada yang bocor ya. Oke. Lu ngasih hadiah Mbak Ainun yang bilang gue kira mau ke rumahnya gitu. Oke, ya udah. Iya. Saya ini ya, saya lanjutkan aja biar. Oke. Nah, dari peran itu mungkin teman-teman nanti akan dapat ada insight baru di batch yang ke-9 ini ya. Karena kemarin batch yang ke-8 sudah diselenggarakan oleh Dikti. Jadi untuk semester depan ini akan diselenggarakan untuk yang batch yang ke-9. Jadi dari informasi itu nanti teman-teman akan dapat menyesuaikan karena ada perbedaan pada batch-batch sebelumnya. Ada salah satu istilahnya itu cara mendaftarnya ada yang berbeda seperti itu. Nah, baik untuk temanya saya ambil PMDSU for whom. Jadi sebenarnya PMDSU untuk siapa sih? Dan for those who dare to dream big. Jadi dari dia yang mau istilahnya punya cita-cita yang tinggi dan punya cita-cita yang besar, banyak cita-citanya ya. Jadi itu yang bisa atau meraih PMDSU. Baik, saya Ahmad Fardin Hussein dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, angkatan S1-nya 2019. Singkat cerita, dari profil saya, dari mulai SMP ya, SMP saya di Paciran Lamongan, di SMPM 12 Paciran Sedang Agung Paciran Lamongan, lalu melanjutkan di Madrasah Aliyah dari Pondok Pesantren. Saya dulu alumni Pondok Pesantren di Lamongan juga, Paciran. Setelah itu saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi S1 di Animal Science di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya pada tahun 2019. Nah, itu pada kesempatan itu saya gunakan waktu sebaik-baiknya. Saya juga dulu merupakan alumni bidik misi. Jadi kalau sekarang beralih namanya menjadi KIP, dulu saya alumni bidik misi. Jadi eh, bergerak atau berjalan dari keluarga yang sederhana, namun ingin memiliki cita-cita yang cukup tinggi. Karena itu kesempatan itu bisa diberikan kepada keluarga yang kurang mampu pada saat itu. Jadi saya bisa menempuh jalan S1 saya dengan beasiswa bidik misi. Nah, di S1 saya lulus kurang lebih 3,7 tahun. Jadi 3 tahun 7 bulan saya tempuh S1-nya, lalu saya melanjutkan studi lagi S2 dan S3. Nah, di sini menariknya, saya tidak punya kepikiran untuk melanjutkan studi karena dulu salah satu impian saya bukan melanjutkan studi ya, karena faktor ekonomi dan sebagainya. Maka dari itu tidak ada kepikiran untuk sampai dengan jenjang pasca sarjana seperti itu. Jadi eh, tapi ada dorongan yang dari orang tua, lalu teman, kerabat, dan sanak saudara itu menganjurkan sebaiknya bisa melanjutkan yang jenjang yang lebih tinggi. Maka dari itu mencarilah informasi dan ketemu yang namanya beasiswa PMDSU. PMDSU itu apa sih? Nah, jadi PMDSU adalah pendidikan magister menuju doktor sarjana unggul. Nah, di PPT ini saya sampaikan dalam bahasa Inggris, tapi saya jelaskan atau saya berikan keterangan dalam bahasa Indonesia karena kemarin dari pihak panitia mungkin di sini ada yang dari international participant. Kalau ada mungkin saya pakai bahasa Inggris ya. Adakah moderator? Sebelum saya lanjut lebih jauh, mungkin. Karena Untuk nanti, saat ini masih Indonesia saja sih. oh masih Indonesian Ya. participant. Oke.
Oh iya, bahasa Indonesia saja Mas. Oke, siap. Nah, baik betul. Jadi PMDSU itu adalah salah satu dari program yang didirikan oleh pemerintah, terutama di Kementerian Ristek Dikti, dan sekarang menjadi perguruan tinggi untuk kementeriannya. Nah, ini adalah salah satu program unggulan. Jadi selain LPDP yang dikelola oleh Kemenq, ya, Kementerian Keuangan, nah PMDSU ini dikelola langsung oleh Dirjen Ristek Dikti pada saat itu. Nah, dari situ dari apa namanya program itu bisa digunakan untuk melanjutkan jenjang akselerasi dari S2 sampai dengan S3. Nah, tujuan dari PMDSU ini apa aja sih? Yang pertama adalah memberikan kesempatan pada universitas untuk membina serta mengembangkan lulusan yang berprestasi. Nah, di sini mungkin teman-teman dulunya di S1 memiliki prestasi, memiliki karir di organisasi, memiliki pengalaman yang intra maupun ekstra kampus, itu adalah salah satu prestasi. Nah, ini adalah salah satu tujuannya. Yang kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi internasional. Pada saat ini, Indonesia salah satu negara yang quote on quote-nya adalah memiliki problem pada dunia publikasi, di mana salah satu negara terendah untuk tingkat publikasi di ASEAN itu terutama di Indonesia. Kalau nggak salah peringkat 4 terakhir, ya. Jadi ini adalah salah satu PR kita. Kenapa itu pemerintah mengadakan program ini? Nah, yang ketiga, yakni meningkatkan sumber daya manusia. Ya, pastinya ini akan meningkatkan dari jenjang S2 dan S3 kan pasti memiliki kapabilitas dan competitiveness yang tinggi. Maka dari itu kita dianjurkan untuk bisa meningkatkan, bukan dari kita saja, tapi lingkungan kita yang bisa ditingkatkan. Lalu yang keempat, ya ini memperluas inisiatif untuk kolaborasi. Nah, ini nanti ada kaitannya ya teman-teman dengan universitas-universitas yang ada di luar negeri, karena kesempatan PMDSU itu bukan hanya di dalam negeri, ada salah satu kesempatan untuk nantinya bisa ke luar negeri. Jadi nanti di masa sampai akhir akan kita jelaskan bagaimana mekanismenya, lalu bagaimana proses sampai dengan nanti bisa switch ke luar negeri, dan mungkin program yang batch 9 ini ada yang program baru, yakni ada joint degree. Jadi seperti itu. Nanti kita akan jelaskan. Oke, selanjutnya terkait dengan ini adalah PMDSU batch 9. Nah, PMDSU batch 9 ini berbeda ya dengan PMDSU yang sebelumnya. Jadi PMDSU batch 1 itu dimulai tahun 2016 pertama kali. Jadi masih cukup muda untuk setara beasiswa. Jadi di sini mungkin teman-teman bisa mencari informasi itu dan sebagainya. Tapi di batch 9 ini ada salah satu pembeda dari batch-batch sebelumnya. Apa itu? Yang pertama, skema reguler. Nah, di sini skema reguler sebenarnya sama dengan jenjang yang sebelumnya, yakni 4 tahun dalam studinya menempuh jenjang S2 sampai dengan S3. Lalu di sini juga di PMDSU reguler itu kebijakannya masing-masing. Kalau saya di Universitas Brawijaya itu S2-nya harus ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 semester. Jadi 3 semester kita diberi waktu untuk menyelesaikan S2. Setelah itu kita melanjutkan S3 kurang lebih dalam kurun waktu 2,5 tahun atau ya sekitar 5 semester seperti itu ya. Kalau untuk percepatannya. Nah, berbeda lain. Semisal contoh saya ambil case di IPB. Nah, reguler di IPB itu sama halnya seperti biasa. Jadi PMDSU di mahasiswa-mahasiswa PMDSU yang ada di IPB itu menempuh jenjang S2 selama maksimal 2 tahun, dan setelah dari 2 tahun itu ada course yang juga ditempuh pada jenjang S3. Jadi pada 2 tahun itu juga menempuh studi untuk jenjang S3. Nah, itu adalah mekanisme-mekanisme perbedaan yang ada di universitas. Tapi itu jangan risau, nanti akan mengikuti ketika sudah lolos. Nah, yang terbaru ini ada yang namanya PMDSU Joint Degree. Di Joint Degree ini salah satu yang terbaru. Jadi mungkin teman-teman beberapa di sini sudah ada yang membuka
pengumuman calon promotor ya. Calon promotor adalah calon dosen pembimbing nantinya yang akan teman-teman apply, yang akan teman-teman dapatkan ketika submit atau membuka peluang kita untuk bisa lolos di PMDSU. Nah, di kesempatan ini di Join Degree itu tidak banyak promotornya, tapi di sini adalah perbedaannya dari batch sebelumnya merupakan jalinan antara universitas yang ada di Indonesia dengan universitas yang ada di luar negeri. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan keragaman perspektif, yakni ke akademik dalam memperluas jaringan tinggi penyelenggara PMDSU Joint Degree. Jadi ada kemungkinan untuk S2-nya di Indonesia dan S3-nya ditempuh di luar negeri. Jadi mekanisme ini juga akan nantinya berhubungan dengan universitas yang dituju serta universitas yang daftarkan di PMDSU yang di dalam negerinya. Nah, fun fact-nya di PMDSU Joint Degree itu ada salah satu promotor kita yang jadi menteri. Nah, itu Menteri Ristek Dikti sekarang itu adalah promotor kita, ya calon promotor di PMDSU batch 6. Nanti teman-teman bisa lihat di pengumumannya, bisa dilihat di lampiran itu di PMDSU Joint Degree dari ITB ya, karena profesornya dari ITB, Pak Menterinya dari ITB, makanya ada yang skema untuk luar negeri. Nah, itu ditempuh dalam durasi minimumnya 3 tahun. Ya 3 tahun itu paling cepat lah ya. Gitu. Nah, ini adalah penyelenggaranya. Jadi teman-teman nanti kalau belum melihat bisa mengcapture ini dan lalu dicari di internet mungkin dari pengumuman. Ya ini calon promotor dulu ya, karena calon promotor ini adalah menentukan teman-teman bisa menghubungi promotor. Nah, lalu universitasnya mana saja? Ada 27 universitas yang berpartisipasi saat ini, termasuk yang swasta. Jadi, Kak, saya dari swasta, boleh silahkan. Karena di sini swasta juga ada, contoh dari Udinus, ya. Lalu ada dari Universitas Muhammadiyah Malang. Lalu ada dari yang swasta-swasta ya, dari Katolik juga ada ini ya. Dari Katolik, kalau nggak salah, mana ya? Ya Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Nah itu juga ada di PMDSU yang batch 9 ini. Jadi tidak menutup kemungkinan yang dari swasta bisa mendaftar. Lalu bagaimana yang dari UIN? Nah sebenarnya yang dari UIN juga bisa mendaftar, asalkan program yang dituju itu linear dengan promotor yang dituju juga. Jadi tidak menutup kemungkinan semua bisa, karena nantinya bisa digunakan untuk teman-teman yang membuka di jalur PMDS. Seperti itu. Oke, nanti teman-teman bisa mencari, melihat di lampirannya. Ini ya, mungkin teman-teman di internet sudah tersedia. Oke, nah untuk selanjutnya, ya ini eligibilitas kriteria. Jadi teman-teman mungkin bisa membaca buku panduan untuk lebih lengkapnya. Di sini saya mengcapture hal yang paling penting saja. Nah, dari kriteria-kriteria PMDSU yang dapat dilakukan, istilahnya saya kira-kira sesuai nggak ya dengan kriteria itu. Nah, pertama kali yang harus dipastikan adalah lulus S1. Lulus S1 yang itu ya bisa dikatakan fresh graduate, atau teman-teman bisa menggunakan lulusan S1 itu ya mungkin maksimal umurnya itu kan di sini ada 24 ya, umur 24 tahun untuk yang non profesional, maksudnya yang tidak mengambil course baik itu insinyur maupun kalau di kedokteran itu koas ya. Kalau mengambil keinsinyuran atau di kedokteran itu namanya koas dengan profesi itu maksimal umurnya 27. Jadi maksimalnya itu. Tapi dianjurkannya biasanya sih untuk yang tidak mengambil course itu fresh graduate, maksimalnya itu umur yang 24. Nah, usahakan untuk yang umur 24 tahun di sini. Terus yang ketiga terkait dengan
GPA atau indikator istilahnya itu, jadi dapat IPK berapa gitu ya. Nah, kita melihat IPK itu berdasarkan universitas kita. Jadi S1 kita itu di mana? Misal contoh, saya dari Universitas Brawijaya yang memiliki akreditasi A. Jadi saya memungkinkan untuk tetap ada indikatornya, yakni lebih dari IPK-nya 3,25. Jadi semisal IPK saya di UB ini 3,3 sih misalnya, itu bisa jadi itu adalah salah satu administrasi yang pertama bisa lolos seperti itu. Nah, kalau semisal di bawah ini, nah itu tidak bisa. Kalau di universitas yang ini kan akreditasinya A ya, jadi excellent, jadi A itu yang paling unggul, lalu itu IPK-nya adalah 3,25. Lalu bagaimana dengan akreditasi yang masih B? Nah, di sini juga menyediakan kalau akreditasi universitas yang S1 ini masih B, itu maksimumnya IPK-nya lebih dari 3,75. Jadi dilihat dari mana universitas S1-nya, lalu nanti teman-teman kaitkan atau hubungkan dengan universitas yang akan dituju. Jadi itu bisa menjadi indikator. Banyak kok dari teman-teman saya yang dari universitas swasta ke universitas negeri yang itu bisa menjadi daya saing yang cukup tinggi di PMDSU karena di sini kita bukan hanya sekedar administrasi, tapi kita juga nanti ada wawancara dan sebagainya. Dan untuk tesnya juga nanti di masing-masing universitas. Nah, lalu yang selanjutnya ini terkait dengan umur tadi ya. Kalau umur sebenarnya adalah patokan teman-teman untuk semisal umurnya kurang dari apa namanya kurang dari seminggu bisa nggak? Bisa. Yang penting belum melewati gitu aja ya. Yang penting belum melewati umur pada saat mendaftar. Pada saat mendaftar. Jadi ketika mendaftar semisal kok kurang kurang seminggu umurnya ini. Maksudnya kurang itu masih bisa mendaftar, masih sebelum 24 insya Allah masih bisa. Jadi gitu. Jadi tidak ada menutup kemungkinan untuk tidak mendaftar. Lalu ada yang namanya rekomendasi letter dari akademik fakultas itu dosen-dosen itu menyediakan. Nanti saya akan tunjukkan contohnya untuk bisa misalnya dibuat seperti itu atau di capture dengan contohnya seperti itu. Jadi harapannya bisa memenuhi syaratnya di PMDSU. Nah, selanjutnya ada kriteria. Nah, ini harus must be an Indonesian citizen. Jadi harus orang Indonesia lokal gitu ya. Jadi kalau dari orang luar negeri mungkin ini belum tersedia. Kalau dari luar negeri itu Indonesia juga menyediakan sebenarnya dari maksudnya dari Kementerian Ristek Dikti itu ada besok untuk luar negeri yang orang luar negeri yang istilahnya itu ngampus di kita. Jadi ada beasiswanya itu. Lalu untuk selanjutnya yakni tidak menerima beasiswa yang lain. Jadi jangan sampai teman-teman nanti karena ini datanya adalah database dari Dikti, kita tidak diperbolehkan menerima double funding. Maksudnya double funding itu adalah beasiswa yang sama, maksudnya seperti halnya beasiswa unggulan, lalu beasiswa misalnya beasiswa apa namanya BPI kalau sekarang untuk dosen saja ya. Misalnya LPDP itu nggak boleh. Jadi kalau misal udah dapat LPDP, terus nanti kalau mendaftar PMDSU harus dipilih salah satunya, harus dikorbankan. Jadi tidak boleh menerima dua-duanya. Itu ada syaratnya. Kalau nanti teman-teman tetap tembus, itu nanti ada konsekuensi yang harus diterima. Jadi konsekuensinya bukan dari Dikti tapi dari kampusnya juga. Itu. Lalu yang selanjutnya ada ya ini sebenarnya adalah nanti terkait dengan syaratnya juga physically, maksudnya itu ya sehat walafiat dan mental health, maksudnya diukur dari nanti teman-teman mengecek kesehatan. Jadi ada tes kesehatan rohani, tes kesehatan jasmani gitu ya di RSUD di setempat kalian teman-teman seperti itu. Terus ada juga narkotika. Nah, itu adalah syarat-syaratnya. Lalu, nah ini syarat yang paling penting harus bisa menempuh jenjang studi selama 4 tahun. Nah, ini mungkin
adalah salah satu beasiswa yang istilahnya itu memberikan kita kesempatan yang luar biasa karena benefitnya luar biasa. Jadi kita harus di-push S2 sampai dengan S3 ini hanya 4 tahun. Tapi nanti akan diberikan kelonggaran-kelonggaran akademik dan juga nanti akan juga dibimbing dalam istilahnya mentargetkan apa yang harus dicapai ketika studi. Nah, ini harus ditempuh selama 4 tahun. Kalau lebih gimana? Kalau lebih konsekuensinya adalah nantinya tetap boleh melanjutkan studinya asalkan dengan biaya sendiri seperti itu. Nah, other condition itu adalah saya memberikan skrip adalah untuk melihat bagaimana teman-teman jangan melihat hanya syarat umumnya. Nah, di sini priority given to applicant in science, technology, engineering, agriculture, health, and other strategic field. Maksudnya gimana? Other strategic field ini adalah teman-teman dikaitkan dengan promotor atau calon promotor yang sudah terdaftar di webnya PMDSU. Jadi lampiran yang dari pengumuman PMDSU tadi, teman-teman mencari kira-kira promotor mana yang sekiranya bisa saya tuju sesuai dengan linear yang untuk S1 dan universitas mana yang sekiranya bisa saya tuju untuk mendaftar PMDSU. Nah itu. Nah makanya yang kedua, applicant must be recommended by a prospective PMDSU professor atau promotor. Jadi nanti teman-teman juga akan mencari ya mungkin dari kontak email, dari kontak WA dan sebagainya itu bisa mendapatkan informasi dan chatting ya, maksudnya menghubungi calon promotor. Istilahnya kita melamar ya, by email ataupun by WA kalau ada, ataupun semisal dari kampus yang sekiranya bisa dikunjungi langsung itu lebih baik seperti itu. Lalu willing to purpose full-time study and research in Indonesia. Nah, full-time-nya kalau di Brawijaya itu kita kan PMDSU sebenarnya kan dituntut untuk publikasi ya. Jadi kita itu istilahnya tidak boleh menyambi, tidak boleh meluangkan waktu untuk sambilan bekerja. Jadi fokus untuk studi dan untuk riset. Jadi isinya ketika kita 4 tahun ya belajar dan riset. Nah itu adalah isi dari mahasiswa PMDSU. Nah karena kita dituntut oleh publikasi, maka dari itu kita harus menyiapkan itu. Makanya harus fokus. Nah, selanjutnya teman-teman di sini bisa melihat nantinya di laman ini yang sudah saya sediakan, mungkin bisa di capture http://pmdsu.kemendikbud.go.id/v2. Nah, ini teman-teman bisa cek di situ, lalu bisa mengecek promotor yang tersedia di situ, dicari. Kalau semisal tidak tahu linearnya, bisa dicari di Google Scholar ataupun di universitas yang tertuju. Jadi mencarinya bukan hanya sebatas linear atau tidak ya, tapi juga universitas yang dikehendaki teman-teman. Jadi promotor itu di mana, lalu universitasnya di mana juga, itu harus diketahui. Nah, saya bagi dua, mungkin ini yang sebelah kanan, recommendation file to PMDSU Supervisor ini tidak ada di buku panduan, tapi saya sampaikan untuk pengalaman saya karena dulu saya berikan ke calon promotor saya. Lah, kalau yang di buku panduan itu submit via PMDSU website. Nah, ini teman-teman nanti akan mensubmit pertama transkrip akademik. Maka dari itu teman-teman harus seluruh bachelor degree ya. Jadi transkrip akademik. Yang kedua adalah ini adalah edition untuk yang sudah menempuh jenjang profesi, insinyur ataupun kedokteran, dokter dan sebagainya, itu lampirkan juga. Nantinya akan juga berkaitan dengan diterimanya dari syaratnya. Lalu yang ketiga adalah KTP, yang keempat adalah medical check up. Medical check up-nya ada yang pertama tes rohani, ya jasmani pertama, jasmani, lalu ada tes rohani dan tes narkotika, NAPSA itu ya di RSUD, dan ini adalah harus RSUD seperti itu. Jadi bisa dikatakan biar untuk
di instansi-instansi pemerintah seperti itu. Jadi ada beberapa yang mungkin include dan sebagainya itu bisa digunakan. Lalu ini adalah statement, jadi komitmen. Nanti kita akan buatkan contoh. Untuk statementnya gimana? Complete to the PMDSU program in 4 years of full-time study. Terus yang kedua adalah not receive any other scholarship. Jadi tidak menerima beasiswa. Jadi ada statement kita nanti yang ditandatangan pakai materai. Yakni yang pertama isinya adalah menyelesaikan studinya selama 4 tahun. Lalu yang kedua adalah tidak akan menerima beasiswa yang lain. Jadi itu adalah tanda tangan dari materai. Yang keenam adalah rekomendasi letter dari dari dosen yang itu bisa merekomendasikan teman-teman dengan baik. Dicari mungkin pembimbingnya ataupun dosen-dosen yang dikenal bisa di universitas yang terbaik seperti itu. Nah, yang paling penting ini teman-teman bisa nanti setelah menentukan pilihannya. Saya mau ke PMDS, ke UB, ke Brawijaya dengan linearitas di misalnya karena di UB itu hanya FMIPA, jadi adanya sekarang di FMIPA kebanyakannya. Jadi misal saya mau di FMIPA, ya sudah dicari nama promotornya itu siapa, calon promotornya siapa, dicari di Google. Soalnya teman-teman mungkin dapat email, dapat WA ataupun kontak yang lainnya, teman-teman kirimkan yang pertama kurikulum vitae. Nah, kurikulum vitae ini berbentuk kalau bisa ya formal ya. Kalau formal kan biasanya ATS. Ya, jadi CV ATS itu bisa digunakan. Yang kedua adalah list of published scientific article or ratings. Bukan hanya publikasi, tapi juga teman-teman semisal ada misal pernah menulis di koran, terus misal pernah menulis buku atau pernah menulis artikel ilmiah yang tidak bereputasi. Nah, itu juga bisa digunakan untuk list of publish. Nah, itu teman-teman lampirkan untuk dikirimkan ke calon promotor. Yang ketiga adalah dikirimkan lagi sertifikat bahasa Inggris. Nantinya teman-teman juga menjadi syarat promotor melihat, oh kapabilitas anak ini bahasa Inggrisnya adalah sekian. Jadi bisa mengukur gitu. Lalu riset sinopsis. Jadi riset sinopsis ini teman-teman buat singkat ya. Jadi mungkin 10 lembar aja maksimal. Jadi isinya adalah latar belakang, lalu ada tujuan serta berkaitan dengan riset yang akan ditawarkan. Jadi teman-teman merisetnya berdasarkan linearitas teman-teman. Kalau saya di peternakan ya saya menamarkan dulu itu adalah riset saya untuk peternakan seperti itu. Jadi jangka waktu peternakan ini saya melihat potensi peternakan di Indonesia, lalu nanti ada kaitannya dengan solusinya. Nah, itu metode yang juga disampaikan dan alurnya bagaimana untuk sampai menempuh jenjang 4 tahun. Nah, itu hanya sebatas sinopsis yang menjadi landasan teman-teman berpikir untuk nantinya semisal sudah lolos di administrasi untuk dites di wawancara. Itu, jadi teman-teman bisa siapkan ini. Oke, nah ini adalah salah satu contohnya ya. Ini bisa teman-teman capture. Jadi surat pernyataannya seperti ini. Untuk surat pernyataannya dari pendaftar beasiswa ini dari mahasiswanya yang dikirimkan dengan bertanda tangan materai, lalu isinya adalah bersedia dan berkomitmen tinggi untuk menjalankan dan menyelesaikan studi PMDSU dalam waktu 4 tahun, gitu ya. Lalu tidak menerima beasiswa selain penerima PMDSU. Lalu surat rekomendasi dosen. Nah, surat rekomendasi dosen ini semacam ini. Jadi nama NIP ini dosen ya, nama NIP-nya dosen, pangkatnya apa, nanti cari di Google aja, pasti ada. Karena promotor-promotor kita yang mendaftar di PMDSU adalah promotor-promotor yang eligible sampai dengan ya profesor lah apa namanya, paling tidak dia sudah menjadi lektor kepala. Jadi sudah paling berpengalaman di kampusnya. Jadi pasti ada informasi-informasi seperti ini di webnya kampus. Lalu diisi nanti kita bisa menyampaikan dengan dosen yang kita bisa mintain rekomendasi, ya ini ada salah satu syaratnya. Yang kedua ini adalah tadi yang dikirimkan ke apa namanya calon promotor, ya ini CV ATS. CV ATS bentuknya seperti ini, mungkin teman-teman sudah tahu. Lalu ada list ya, list of published scientific article or writings. Jadi
bisa dikirimkan, mungkin kalau sudah memiliki Google Scholar ya bisa disampaikan ke Google Scholar-nya, atau semisal teman-teman belum punya Google Scholar, punyanya di ResearchGate, selain Google Scholar, teman-teman bisa melampirkan atau melampirkan artikel yang sudah pernah dipublish atau pernah yang sudah ditulis. Itu bisa dilampirkan untuk dikirimkan ke calon promotor teman-teman, seperti itu. Nah, saya buatkan singkat alurnya, bagaimana prosesnya. Jadi ini teman-teman ya, mencari atau ingin mencari calon promotor. Ya, ini informasi terkait dengan rinci, jadi bidang studi promotor, promotornya bagaimana. Nah, itu teman-teman mencari. Di PMDSU, seleksinya adalah paralel. Jadi paralel itu gimana? Kita mendaftarkan beasiswa PMDSU dan mendaftarkan universitas. Seperti itu. Jadi tidak salah satu terlebih dahulu. Kalau mendaftar salah satu tidak bisa. Jadi ketika teman-teman PMDSU dibuka, itu biasanya semester ganjil. Nah, itu teman-teman segera mencari pendaftaran di universitas yang tuju. Contoh di Brawijaya, ya dicari di Pasca Sarjana Brawijaya. Itu teman-teman mencari untuk mendaftarkan di beasiswa itu, di sekolah Pasca Sarjana. Lalu teman-teman juga mendaftar di laman webnya PMDSU. Jadi berjalan dua-duanya. Lalu setelah itu pelamar unggah dokumen masing-masing di apa namanya di PMDSU dan juga di universitas yang tuju. Lalu setelah itu biasanya di universitas masing-masing itu akan melakukan ujian. Jadi kalau saya ambil lagi case yang di Brawijaya, itu kita akan melakukan tes skolastik, ya skolastik di Brawijaya. Setelah itu ada tes wawancara. Itu pada umumnya pasca sarjana seperti itu. Sudah melewati itu, semisal sudah dinyatakan lolos, akan diumumkan di webnya pasca sarjana. Setelah itu teman-teman akan apa namanya istilahnya itu juga mendetek di beasiswa juga di beasiswa PMDSU. Jadi deteksi biasanya itu ketika sudah lolos di pasca sarjana, administrasi di PMDSU itu sudah akan ada dua tipenya, diterima atau biasanya revisi. Nah kalau revisi teman-teman revisinya dicari, jadi tidak serta merta langsung ditolak, biasanya ada revisi, maka revisi itu harus diperbaiki. Biasanya mungkin kurangnya di tes kesehatan, mungkin bisa seperti itu ya. Lalu mungkin kurang di transkrip seperti itu. Jadi itu silahkan diperbaiki. Nah, ketika sudah memenuhi syarat dua-duanya, maka perguruan tinggi mengusulkan kandidat calon penerima beasiswa PMDSU yang lulus seleksi akademik, ya tadi ya, yang dari universitas ketika sudah lolos akan diusulkan ke PMDSU atau ke Dikti untuk diusulkan oleh promotor. Jadi setelah itu dari tadi yang sudah lolos akan dilakukan tes seleksi wawancara oleh dirjen dari Dikti. Jadi ada 3 wawancara. Salah satunya adalah calon promotor kita, yang kedua dari Dikti, yakni psikolog atau ya sekiranya itu yang mengerti untuk wawancara. Biasanya wawancara online ya. Jadi itu akan diwawancari dan juga orang dari Dikti dan biasanya juga dari orang dari pasca sarjananya Brawijaya, pasca sarjananya universitas. Jadi ada 4 biasanya, tapi kalau kondisional ada 3 atau sampai 4. Seperti itu. Lalu setelah itu seleksi wawancara akan dinyatakan lulus. Kalau tidak ya bisa bisa ada 2 apa namanya kesempatannya, bisa melanjutkan pasca sarjana tanpa beasiswa, bisa juga tidak melanjutkan. Jadi itu bisa menjadi pilihan teman-teman. Setelah lulus nanti akan diumumkan di lamannya PMDSU. Seperti itu. Nah ini adalah singkatnya. Jadi saya buat review general. Setelah teman-teman melakukan submitting atau melakukan pengumpulan data ke portal PMDSU, teman-teman nanti akan dikira eligible. Setelah itu mencari promotor. Nah setelah itu mendapatkan promotor seleksi 2 arah, dia dari akademik dan juga dari PMDSU, lalu melakukan interview dan final dari supervisor to the ministry. Jadi ketika teman-teman dipilih, nama teman-teman akan dikirimkan ke ministry atau ke kementerian seperti itu.
Nah, itu verification and approval by the Director General and Higher Education Design Safety. Nanti akan diverifikasi datanya. Setelah itu announcement atau pengumuman dan application studi. Jadi setelah itu teman-teman setelah mendapat pengumuman, teman-teman lolos untuk PMDSU. Itu adalah skema-skemanya. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah kapan PMDSU batch 9 dibuka? Nah, ini adalah mungkin teman-teman dari kemarin nanya, ini IG-nya PMDSU sepi ya sekarang ya, terus tidak ada informasi terbuka ya sekarang ya. Nah, mungkin karena tadi yang saya sampaikan di awal adalah masih ada ya istilahnya perpindahan, karena dulu adalah Dirjen Dikti itu menjadi satu, dan kebudayaan ya, Dikti dan kebudayaan itu jadi satu, sekarang dipisah. Jadi ada Kementerian eh, sekolah dasar dan menengah dan juga perguruan tinggi. Mungkin itu adalah ada beberapa sistem yang dipindah dan menjadi ya mungkin switch juga pihak-pihak yang di dalamnya. Nah, tapi kita bisa menganalisa. Jadi jangan sampai kita putus asa. Tidak ada timeline, jadi kita tidak bisa menganalisa. Nah, kita bisa menganalisa dari batch yang ke-6. Jadi saya tampilkan ini batch 6, 7, dan 8. Dari masing-masing batch ini itu kurang lebih online registrasinya dimulai dari Mei, ini bulan depan ini, sampai Juni ya. Lalu di batch 7, batch saya itu juga mulainya Juli ya. Sorry, dimulainya di sini adalah pendaftaran online. Nah, ini April Mei. Jadi sama juga di Mei di 2023. Jadi maksudnya adalah di pertengahan tahun. Jadi Mei, kalau saya dulu dari April sampai Mei. Lalu ya untuk batch ke-8 ini registrasinya di Juli. Nah, jadi kita bisa melihat menarik apa namanya bulan-bulan yang ditargetkan PMDSU ya. Jadi antara bulan Mei sampai maksimal bulan Juli itu adalah pendaftaran untuk online registration. Jadi administrasinya mungkin sampai Juli. Jadi itu. Jadi nanti tunggu saja tanggal mainnya batch 9. Jadi pantau saja terus websitenya. Tapi kita bisa merange waktu untuk sekiranya kapan apa saja yang sekiranya bisa dipersiapkan mulai sekarang. Nah, itu waktunya sampai dengan Juli dan itu masih terbilang cukup panjang untuk melengkapi administrasi yang ada pada program PMDSU. Jadi itu teman-teman bisa menganalisis dari situ. Jadi silahkan dimaksimalkan untuk persiapan. Nah, ini yang paling menarik. Jadi apa saja yang sudah ketika kita mendapatkan program PMDSU. Nah, yang pertama adalah tuition fee. Nah, ini bedanya di luar negeri dengan mungkin nanti dalam negeri. Untuk peraturan yang lebih mendetail, kita mungkin masih menunggu informasi dari pusat, karena mungkin ya ada efisiensi dan sebagainya, itu bisa istilahnya memberikan dampak. Tapi maksudnya katanya itu kata Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, beasiswa yang ada di Indonesia itu tidak terdampak. Jadi kemungkinan besar, jadi kita itu tidak terdampak lah istilahnya keuangan baik untuk PMD beasiswa Indonesia. Nah, berapa sih tuition fee-nya? Saya bicara di lingkungan batch 7. Jadi mendapatkannya adalah uang buku, lalu living cost, lalu ada juga uang UKT ya, pasti itu, dan juga nanti ada uang riset. Jadi per bulannya itu teman-teman sebenarnya sudah punya, kita diberikan dari Dikti itu uang riset. Totalnya sekitar, saya spill sedikit, kalau di total kurang lebih 5 jutaan. 5 jutaan itu tergantung an-nya itu masing-masing batch. Kadang-kadang batch 7 ini lebih rendah daripada batch 8. Jadi itu an-nya itu bergantung pada lokasi juga terutama, dan juga apa namanya universitas yang diterimanya seperti itu. Lalu untuk yang kedua adalah PMDSU Research Grant in Research Group. Jadi kita mendapatkan kesempatan pasti. Jadi enaknya di PMDSU itu kita mendapatkan riset pasti setiap tahun sejumlah 60 juta maksimum. 60 juta itu maksimum untuk bisa melakukan riset setiap tahun. Selama 3 tahun itu akan kita dapatkan uang itu untuk melakukan riset. Nah, enaknya di sini.
kita bisa mendapatkan uang riset sebanyak itu. Jadi mungkin kalau teman-teman sudah pernah mendaftarkan di Bima ya. Bima itu adalah salah satu akun Dikti yang punya Ristek Dikti untuk kompetitifnya dosen sebagai proposal. Nah, di PMDSU itu kita sudah dapat jatah. Jadi sudah eh, ada nama kita di sana, tapi kita tetap membuat proposal untuk mendaftarkan di list kita di Dikti. Jadi itu. Tapi itu ada salah satu chance kita. 60 juta itu pasti. Jadi selama 3 tahun. Berarti total kurang lebih ya 6 6 kali 3 berarti kan 18 gitu ya, berarti kan 180 jutaan. Nah itu an-nya lagi itu adalah tergantung proposal teman-teman. Jadi mungkin ada yang mungkin pas 60 juta, ada mungkin yang kurang dari 60 juta. Nah itu tergantung. Nah yang ketiga adalah PKPI. Nah ini adalah salah satu program unggulan PMDSU, yakni International Publication Quality Improvement Program. Jadi percepatan kualitas publikasi untuk mahasiswanya. Jadi kita dari PMDSU, mahasiswa PMDSU itu berkesempatan ke luar negeri. Jadi istilahnya join research ke luar negeri untuk mendapatkan istilahnya percepatan artikel kita sehingga bisa diterima di publikasi atau jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi, yakni Scopus ya, ataupun WOS dengan kuartil 1 ataupun 2. Jadi itu ya targetnya. Jadi ini untuk mahasiswa dan juga promotor kita itu mendapatkan PKP, Partnership Strategic Program. Jadi ini adalah salah satu program yang sangat bagus, mahasiswa juga dikasih, promotornya juga diberikan kesempatan. Lalu ini ya living expense ya, books, allowance, and research support. Nah ini juga nanti akan diberikan sesuai dengan tuition fee di masing-masing. Nah range-nya masing-masing itu akan berbeda. Nah saya berikan bocoran mungkin ya 5 jutaan sekian. Itu. Nah, untuk kriteria for evaluation, ini saya buat ringkas saja. Keterangan ringkas mungkin teman-teman nanti bisa mengindikatorkan masing-masing. Untuk GPA atau IPK, ya main amannya ya 3,5 ke atas lah kalau bisa. Jadi, kalaupun tidak bisa nggak apa-apa, tapi asalkan dengan universitas yang kredibilitasnya tinggi. Misalnya dia akreditasinya A, jadi boleh kurang dari 3,5 tapi minimal 3,25. Itu. Lalu pernah melakukan istilahnya studi yang itu punya pengalaman yaitu nanti bisa dituliskan di CV-nya teman-teman. Misalnya pernah mendapatkan hibah atau pendanaan itu juga bisa dituliskan untuk menarik promotor. Oh, anak ini bisa lah untuk kita jadikan sebagai salah satu calon PMDSU. Lalu riset interest. Nah, ini saya sarankan teman-teman ketika mencari calon promotor itu linear dengan bidang S1 teman-teman. Jadi jangan sampai bisa tidak linear, tapi tetap satu scope. Contoh, saya di peternakan dengan minat pemuliaan. Nah, saya ketika mencari misalnya mau di FMIPA atau di biologi, itu mungkin bisa dengan kondisi tertentu, tapi itu akan sangat sulit karena mungkin ada beberapa faktor, misal promotor kita melihat ada potensi mahasiswa yang lain yang bisa lebih bagus daripada anak ini misalnya dari saya dari Papet, tapi saran saya saya anjurkan ada linear. Contoh saya dari peternakan, ya udah cari yang dosen untuk di bidang peternakan. Meskipun misal saya dari pemulihan mau ke nutrisi, itu tidak apa-apa. Jadi ada salah satu challenge yang mungkin nanti bisa teman-teman cari untuk mencari promotor seperti itu. Jadi jangan sampai tidak linear, takutnya eman-eman maksudnya sudah mendaftar jerih payah, menyiapkan ini dan itu, salah langkah tidak linear, nah itu menjadi kegagalan, salah satu kegagalan untuk menerima PMDSU. Jadi main aman aja lah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah untuk membuat motivation letter atau sinopsis yang bisa memiliki keunggulan yang bisa kita
berikan kepada promotor kita. Tawarkan kepada promotor kita kalau kita bisa, kalau kita mampu, kayak gitu. Selama studi 4 tahun itu. Jadi buatkan dengan goals yang short time dan long term seperti itu. Jadi buatkan skema itu. Lalu punya inisiatif untuk menulis pastinya, nah itu pasti karena kita butuh itu. Lalu kalau punya organisasi, pernah berorganisasi, pernah menjadi volunteer, pernah kompetisi, silahkan diceritakan di sinopsis atau di CV-nya teman-teman. Itu menjadi salah satu poin keunggulan. Oke, nah setelah itu adalah untuk post scholarship support. Nah di sini saya berikan apa ya istilahnya kesempatan teman-teman ya untuk menjadi award di PMDSU ini. Setelah PMDSU kan paling tinggi ya S3 ya. Jadi S3 ini mau ngapain sebenarnya kita itu tinggi-tinggi sekolahnya. Ya kalau tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas SDM kita, itu yang paling mendasar. Nah tapi tidak realistis sepertinya kalau misalnya kita tidak memikirkan apa yang setelah lulus gitu ya. Nah, teman-teman kalau kesempatan ini eh, bisa banyak menjadi collaboration supervisor, jadi membantu dosen seperti halnya karena kita akan bergelut setiap hari diskusi dengan dosen, makanya kita harus dekat dengan dosen kita. Maksudnya ketika sudah mendapatkan PMDSU ya, itu harapannya pasti harus punya komunikasi yang baik dengan dosen kita karena setiap hari kita akan pasti bertemu. Maksudnya setiap hari itu ya jam-jam kerja gitu ya. Pasti akan bertemu untuk menceritakan apa progres kita, memberikan memberikan kita riset masukan dan sebagainya, itu akan bertemu secara langsung. Lalu either as research assistant ya tadi ya, menjadi assistant co-authors maksudnya adalah sebagai penanggung jawab penulis artikel, itu juga menjadi salah satu dan kolega-kolega di luar kita. Lalu postdoktoral, nah ini juga bisa teman-teman. Jadi karena doktor, makanya kita bisa mengambil postdoktoral yang biasanya itu dibuka di universitas tertinggi seperti halnya di UGM, ITB, IPB dan sebagainya. Itu biasanya kita istilahnya magang tapi dapat gaji yang lumayan. Juga di BRIN, nah itu juga bisa. Nah, ataupun di luar negeri itu pasti bisa. Yaitu. Lalu mentoring, ya membuat course gitu ya, membuat pelatihan dan itu bisa juga berbayar karena PMDSU ini salary-nya juga, maksudnya award di PMDSU ini adalah jarang, masih jarang di Indonesia dan sangat-sangat terbatas. Nah makanya itu teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk menjadi salah satu jalan nanti setelah doktoral. Nah nah ini adalah career development. Nah ini career development adalah pastinya kalau di S3 itu pandangannya adalah kita bisa memanfaatkan ilmu kita ya. Karena sudah mendapatkan ilmu, makanya kita berikan ilmu kita. Ya menjadi dosen, lecturer, itu kesempatan akan sangat-sangat luas. Jadi sekarang universitas-universitas tinggi, contohnya di Brawijaya, UGM, IPB, ITB dan sebagainya yang PTNBH, UNED, itu minimal mintanya adalah S3. Jadi ketika teman-teman masuk di PMDSU ini, salah satu adalah jalan yang paling cepat untuk menjadi dosen. Seperti itu. Jadi karirnya akan bisa lebih cepat. Tapi bisa nggak kalau untuk S2 mendaftarkan dosen ketika PMDSU? Tidak bisa. Karena PMDSU terikat. Ya. Jadi teman-teman semisal sudah lulus S2 nih ketika sudah menjadi PMDSU, terus mau mencoba PNS di universitas yang mungkin ya belum besar gitu ya, karena PNS kan bisa mendaftar dari S2, terus mau mencoba karena sudah lulus S2, itu ketika diketahui oleh pihak penyelenggara PMDSU akan terkena sanksi. Jadi makanya harus hati-hati untuk melangkah dan mengambil istilahnya waste-nya kita ya ketika sudah menerima award di PMDSU. Nah yang kedua adalah pasti di BRIN. Nah di BRIN itu minimal kriterianya adalah S3. Jadi BRIN sekarang tidak menerima S2. Jadi kesempatan karirnya ada di BRIN.
juga di Kemenristek Dikti, itu mungkin bisa jadi supervisor di sana ataupun yang lainnya. Itu ya. Lalu networking, jadi bukan hanya sebatas lecture, mungkin practical work yang ada di field atau di lapang itu juga bisa berkolaborasi dengan startup. Terus international collaboration dari mulai mungkin yang ada di universitas kita itu juga bisa. Jadi banyak sekali yang bisa didapatkan oleh teman-teman. Itu. Nah, alumni, kalau alumni ini di PMDSU saya menceritakan bahwa kita akan diperhatikan oleh pemerintah karena tracking studi kita itu akan selalu dipantau. Jadi setiap lulusan S2 lalu nanti setengah dari S3 itu ada evaluasi. Nah, itu pasti nanti ada semacam kolaborasi riset, mungkin yang punya pengalaman di alumni itu bisa disampaikan. Nah, ini untuk apa ya, menambah menambah atau mengembangkan karir kita, ya bisa memberikan dampak kepada lingkungan kita semacam pelatihan, mentoring, lalu motivation gitu ya, untuk membangunkan semangat-semangat kita, semangat-semangat anak-anak kita, maksudnya teman-teman kita yang masih ada di desa gitu ya, itu bisa loh punya kesempatan. Saya dari desa kecil, dari Lamongan Paciran, itu tidak menutup kemungkinan punya kesempatan eh, menempuh dengan beasiswa yang begini. Itu adalah cara kita untuk memberikan mentoring kepada teman-teman di lingkungan kecil kita. Itu. Nah, itu adalah singkat dari pengalaman saya dan yang bisa share. Mungkin nanti lebih banyaknya kita akan diskusi. Harapannya teman-teman bisa berdiskusi dan bisa menerima apa yang saya sarankan, lalu punya kebingungan, Kak, saya ragu, mungkin saya memiliki ini, bisa dipertanyakan seperti itu. Baik, terima kasih dari saya. Saya kembali lagi ke moderator. Oke, terima kasih Kak. Jadi kita masuk ke Q&A session ya. Di sini di kolom chat udah ada 2 pertanyaan. Ini dari Kak Deivan. Kalau lulusan D4 sarjana terapan, apakah bisa mendaftar beasiswa PMDSU? Oke, good question. Nah, ini tadi kita kembali ke awal ya. Kita kembali ke awal. Apa saja sih syaratnya? Syaratnya adalah bachelor. Bachelor itu apa? Bachelor itu S1. Jadi teman-teman di sini eh, punya apa namanya, transkrip bachelor degree. Jadi kalau D4 ini sepertinya PMDSU belum menerima itu karena syaratnya adalah S1 seperti itu. Jadi teman-teman yang mungkin dari D4 mungkin belum menjadi syaratnya itu, tapi tidak kemungkinan teman-teman bisa mencari yang lain. Contoh di LPDP itu masih bisa, atau di beasiswa unggulan juga masih bisa. Tapi syaratnya PMDSU harus bachelor degree, jadi S1 seperti itu. Gitu ya. Oke, untuk Oke. dari Kak Deivan sudah terjawab ya, apakah ada feedbacknya mungkin? Oke, mungkin sambil menunggu ini ada pertanyaan kedua dari Kak Arjun. Kak izin Mhm. bertanya, saya kan sudah apply ke promotor via WA dan sudah direspon, namun belum ada jawaban pastinya kira-kira ditunggu maks berapa lama, Kak? Mungkin tanya Oh, apa yang harus dilakukan gitu mungkin ya. oke, good question. Jadi action Roxana ini langkah bagus. Nah, ketika sudah direspon itu berarti Mas Arjun ini jadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan. Nah, kenapa? Karena promotor itu juga mencari. Jadi alurnya kan universitas mendaftarkan ke Dikti. Ketika universitas itu lolos, maka universitas akan mendaftarkan dosen-dosen yang ada di apa namanya, yang ada di lingkungannya untuk mendaftarkan di BMDSU. Jadi tidak semua dosen loh bisa keterima di BMDSU. Jadi dosen juga diseleksi. Jadi calon promotor yang ada sekarang itu juga diseleksi. Jadi ketika calon promotor tidak dapatkan, setelah itu calon promotor akan mencari mahasiswanya. Nah, ketika sudah menghubungi, itu ada salah satu langkah yang bagus. Cukup ditunggu saja. Karena nanti akan ada responnya setelah ada pengumuman pastinya. Mungkin
ya ditunggu apa namanya timeline yang akan di share dari webnya PMDSU, makanya bisa login atau membuat akun di akunnya PMDSU, makanya teman-teman harus bisa terus membaca. Jadi persiapkan dulu yang tadi saya sampaikan. Mungkin dipersiapkan bisa dimulai dari tes kesehatan, itu ya paling mudah ya, itu juga bisa dipersiapkan. Lalu mungkin dicari yang sekiranya tadi untuk eh, supervisor atau dosen yang merekomendasikan kita. Nah, usahakan kalau bisa saja. Kalau bisa itu mencari yang profesor, agar statement yang diberikan oleh dosen profesor itu lebih kuat untuk Kak Arjun seperti itu. Gitu. Oke, baik. Ini tapi ada lanjutan dari Kak Arjun ya. Kak, tapi kemarin saya belum melampirkan TOEFL karena saya lihat di web kampusnya tidak mensyaratkan TOEFL untuk prodi tersebut. Apakah saya perlu kirimkan atau menunggu disuruh, Kak? Oke. Nah, saran saya kalau diminta, saran saya kalau diminta, ini saya berikan rekomendasinya, recommendation. Jadi mungkin ya, jadi dosen itu ada beberapa yang minta TOEFL. Nah, itu bisa dilampirkan. Tapi kalau semisal di sini ada yang belum menghubungi, silahkan dihubungi serta dikirimkan dengan dokumen-dokumen yang ada. Ya, tadi bisa disarankan. Tapi kalau semisal dosennya belum meminta, jangan diberikan. Jadi menunggu instruksi aja, tetap dihubungi, tetap komunikasi, eh, bagus. Bahkan ini saya lihat WA ya. Kalau WA oke lah, maksudnya kalau WA itu maksudnya berarti beliaunya sangat open gitu. Berarti komunikasi itu tolong dijaga ketika dosen atau calon promotor itu ada kebutuhan yang lain. Dan kata apa namanya, case teman saya dulu ada beberapa yang dari Universitas Hasanuddin, nah itu mengechat dosen yang ada di Brawijaya itu by BWA. Nah itu disuruh ya belajar dan sebagainya, itu adalah tanda-tanda kamu ada kesempatan yang besar. Jadi dibangun aja komunikasi yang bagus. Jadi jangan sampai putus komunikasinya. Itu saran saya. Jadi jangan sampai putus dan jangan sampai mendahului apa yang menjadi kebutuhan dari calon promotor. Itu aja. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Anggi Setiawan ya, sudah raise hand. Silakan, boleh on mic. Ya, terima kasih Mbak Dila ya. Ya, benar. Terima kasih Mbak Dila sudah memberikan waktu. Terima kasih juga kepada Mas Ahmad ya. Insightful banget malam hari ini untuk kami yang memang ambisius untuk lanjut studi ya. Ya, Baik, Mas Ahmad, eh, saya sudah kontak calon promotor dan oke. sudah direspon juga. Syukur alhamdulillah kemarin juga direspon. Lalu saya dilanjutkan wawancara dengan promotor dan ketua program studi. Oke. Terus apa yang harus saya lakukan nih setelah wawancara itu? Karena Oke. jujur, to be honest, saya ini ya terlalu berinisiasi kayaknya untuk mengirimkan email lebih cepat dan diwawancara lebih cepat begitu. Begitu Mas. Oke. Oke, good question. Mungkin wawancaranya itu, saya kembali bertanya mungkin ya. Wawancaranya itu apa namanya? Kalau boleh tahu dalam konteks apa? Oke. Ya, jadi kemarin saya email terus diarahkan oleh calon promotor untuk mendaftar secara paralel ya dan sambil menunggu pembukaan secara resmi. Saya daftar di kampusnya. Awalnya saya dijadwalkan untuk wawancara masuk kampus setelah ujian tertulis. Tapi ternyata jadwal saya dirubah, wawancara PMDSU dan masuk kampus sekaligus begitu. Oh, oke. Eh, Kalau boleh tahu tujuan universitasnya mana ya? Kalau boleh tahu. Saya ngambil di Atmajaya, Mas. Oh, Atma Jaya. Oke. Oke. Jakarta. Nah, jadi beberapa kampus mungkin baru yang ada di PMDSU. Jadi mungkin ada beberapa kampus yang sudah settle, maksudnya yang berpengalaman ya untuk menjalankan bagaimana proses PMDSU. Jadi PMDSU itu biasanya dibuka di ganjil. Di ganjil maksudnya adalah pembukaan mahasiswa baru biasanya seperti itu. Itu di situ. Nah,
Kalau untuk jalannya proses administrasi itu harusnya dari pihak kita mahasiswa yang sebagai pelamar PMDSU itu mengirimkan administrasi terlebih dahulu kepada kampus. Ketika administrasi itu sudah diterima, nama kita itu akan nantinya disalurkan kepada Dikti oleh promotor kita. Jadi mungkin salah satu yang bisa sudah mungkin Mas Anggi ini sudah terima di kampusnya mungkin ya. Terus namanya nantinya akan dikirimkan lagi ke Dikti. Nah, nanti mungkin ketika sudah diterima akan ada wawancara lagi Mas Anggi. Jadi wawancaranya juga nanti by Dikti juga. Jadi ada orang Dikti, ada orang psikolog. Nanti untuk mewawancarai Mas Anggi terkait dengan isi wawancaranya adalah yang pertama adalah mungkin introduction, pengalaman dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah background bachelor kita, background S1 kita itu apa? Apakah dengan linearitas dari kita akan sejalan dengan calon promotor kita? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mungkin riset kita yang akan kita tawarkan. Nah, ini bisa diterima nggak dengan promotor kita? Bisa diimplementasikan atau tidak? Nah, itu isinya. Jadi mungkin isi akan bervariatif, tapi konteksnya adalah memastikan calon mahasiswa PMDSU itu bisa menempuh jenjang PMDSU selama 4 tahun. Itu isi pastinya. Kayak gitu. Jadi dipersiapkan saja untuk wawancara selanjutnya. Oke, nah satu lagi sih Mas, tadi sempat menyinggung tentang menjaga komunikasi ya dengan calon promotor. Eh, itu gimana maksudnya Mas? Oke. Ya, saya ambil case-nya saja ya. Mungkin dari teman-teman di sini sudah intens dengan calon promotor. Nah, maksud saya adalah ketika calon promotor itu yang belum resmi menjadi promotor kita, itu biasanya akan meminta, kalau saya dulu biasanya tolong pelajari apa namanya kayak materi ini. Meskipun itu belum menjadi wordy, nah itu oke, baik baik Prof atau baik Bapak atau baik Ibu ya, dia itu dibangun aja komunikasinya, dijalankan saja apa yang menjadi saran dari beliau. Contoh dari dulu mungkin teman saya itu yang case-nya adalah dari universitas lain, dari Unhas mau melamar ke UB. Nah, dulu itu promotornya kebetulan adalah Pak Dekan gitu ya. Jadi cukup sibuk dan mungkin saat itu ada komunikasi yang intens. Jadi teman saya waktu itu apa yang menjadi saran dari calon promotor itu dilakukan. Contoh, Mas ke lab untuk melakukan apa namanya istilahnya belajar kayak ini, dia lakukan. Lalu dia mungkin capture kirimkan ke beliau dan sebagainya. Itu menjadi salah satu komunikasi yang istilahnya, oh anak ini berarti beneran, anak ini berarti mampu apa yang menjadi saran saya untuk nantinya ketika sudah menjadi wordy itu akan dilakukan. Karena tidak banyak case atau tidak banyak kasus yang sudah menerima beasiswa PMDSU, tapi tidak menjalankan beasiswa PMDSU dengan baik. Bukan banyak ya, maksudnya angkatan saya sendiri yang tidak lanjut, ada di UB tidak ada, alhamdulillah tidak ada, di IPB ada satu. Jadi tidak menutup kemungkinan itu bisa tidak lanjut. Jadi itu bisa menjadi indikator kayak gitu. Banyak memungkinkan kita untuk menjadi beasiswa PBS, tapi kita harus aware dengan syarat-syaratnya gitu. Boleh sekali lagi Kak Badila? Boleh mungkin sekali ini lagi. ya ini masih nyambungin dengan yang tadi, ini mohon maaf juga teman-teman. Tadi kan Mas Ahmad juga menjelaskannya, itu salah satu bentuk ujian dari calon promotor begitu, dan itu case-nya adalah kalau si calon promotor yang proaktif untuk menguji kita, untuk memberikan beberapa tugas pembelajaran dan sejenisnya. Kalau misalnya Mas case-nya adalah sudah dibalas sekali, kemudian sudah wawancara dan nggak ada komunikasi lagi nih si calon promotor kita begitu. So what should we do gitu? Waiting. Jadi menunggu. Jadi sabar karena memang dari Dikti belum jelas ya timelinenya kapan. Jadi calon promotor juga pasti akan menunggu
terus mempersiapkan apa saja yang sekiranya bisa dipersiapkan. Ini kalau calon promotor sudah mendapatkan calon mahasiswa itu sebenarnya sudah senang, karena memang dari targetnya calon promotor itu mendapatkan sebanyak-banyak calon mahasiswa yang melamar ke dia. Jadi seperti itu. Kalau semisal ada komunikasi yang intens, itu berarti calon promotornya udah senang kayak gitu. Jadi kayak, oh, punya chance yang cukup besar untuk diterima di PMDSU. Jadi itu sih yang bisa saya kayak gambarkan ke teman-teman. Kalau komunikasinya baik, ya insya Allah nanti ketika diwawancara, oh anak ini cukup interaktif, cukup responsif, ya apa namanya, Dikti juga akan mempertimbangkan. Jadi tidak akan salah untuk menerima sampaian gitu, gitu. Ya, ya. Terima kasih Mas Ahmad dan Mbak Dila. Sama-sama. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari kolom chat dari Kak Rian Saputra. Permisi, saya Rian dari S1 IPB. Kebetulan dari prodi saya tidak ada promotor dari bidang prodi saya, budidaya hutan. Akan tetapi hanya ada teknologi hasil hutan. Apakah itu masih memungkinkan? Selain itu, untuk ide paper, apakah itu dari dosen atau dari saya ya sebagai calon mahasiswa? Oke. Nah, yang pertama adalah teman-teman tidak harus mendaftar pada universitas S1 kita sebelumnya. Jadi kalau Mas Rian ini dari IPB, itu prodinya adalah budidaya hutan. Nah, kok kebetulan di batch 9 ini tidak ada eh, apa namanya, promotor yang dari budidaya hutan. Tidak masalah. Mungkin Mas Rian bisa mencari di universitas yang lainnya. Tidak masalah. Yang penting ada linearitas dari prodinya Mas Rian. Jadi contoh budidaya hutan, mungkin ini bersinggungan juga apa namanya, dengan FTP gitu ya, dengan FP, Fakultas Pertanian atau dan sebagainya. Nah, itu bisa dikaitkan dengan itu. Dicari aja yang sekiranya bisa linear dengan program studi teman-teman. Yang penting tidak terlalu jauh. Intinya tidak terlalu jauh. Contoh ya, kalau jauh ya. Saya dari peternakan, terus saya pengen ke perikanan. Itu kan terlalu jauh. Maka dari itu tidak disarankan. Nah, makanya kalau semisal ada kaitannya, masih sedikit kaitannya, itu tidak masalah sebenarnya. Yang penting kita memberikan eh, bukti bahwa kita bisa apa namanya, memberikan atau mengimplementasikan selama 4 tahun itu, terus dibuktikan dengan kalau ada tulisan, karena PMDS itu sebenarnya adalah tulisan, menulis. Jadi kayak kita punya, pengalaman loh menulis di paper ini, mungkin pernah publish gitu ya. Jadi itu menjadi dorongan untuk, oh anak ini mampu kayak gitu. Nah itu, jadi jangan khawatir untuk memberikan mencari hanya di IPB gitu. Coba cari di univ lain. Gitu, Mas Rian. Baik, dari Kak Rian, apakah ada feedback? Oh, ini ada satu lagi kebetulan yang ada kehutanan hanya IPB dan Unhas. Jadi pilihan saya hanya 2 univ. Dan yang paling mendekati itu teknologi hasil hutan IPB ketimbang manajemen hutan Unhas. Oke. Ya, tidak masalah. Jadi cari yang paling mendekati, atau kalau Mas Rian mau coba melakukan komunikasi dengan kedua dosen itu. Maksudnya kalau di Unhas ada, coba dibangun komunikasinya, bagaimana komunikasinya, dan bisa dipertimbangkan dari kedua dosen itu. Jadi bisa, nah di PMDS itu enaknya kita bisa memilih dosen dengan yang sudah disediakan. Jadi list list yang sudah disediakan oleh Dikti itu akan dibuka secara umum untuk ya kita membangun komunikasi lah istilahnya sebelum kita menjalankan seleksi PMDS gitu. Jadi dibuka aja komunikasinya, tidak masalah, baik di Unhas maupun di IPB, lalu bagaimana responnya, bagaimana kondisinya, dan ketika ada salah satu dosen yang condong, nah itu Mas Rian bisa lihat itu bagaimana responnya beliau-beliau itu, gitu Mas Rian. Oke. Mungkin untuk pertanyaan kedua dari Kak Rian ini,
tadi untuk ide Oh paper. iya betul-betul paper ya. Sorry. Nah, paper itu kalau dari saya sebenarnya eh, jadi tipenya dosen masing-masing. Kita biasanya itu mengikuti promotor kita. Ada yang disediakan. Ada maksudnya disediakan tuh ada yang diberikan semacam oh kamu menulis scoop ini, maksudnya menulis tema seperti ini. Ada juga yang disuruh mencari sendiri. Ada juga yang disuruh untuk apa namanya? Ya sudah, yang penting saya minta kamu sampai lulus publish 4 jurnal kayak gitu ya. Contoh kayak gitu ya. Ada juga seperti itu. Tapi bagaimana kita untuk mengatur dan memanage? Maksudnya memanage dalam artian itu kita sudah punya bahan nih. Ketika sudah masuk di PMDSU, otak kita harus cepat untuk berputar bagaimana cara saya bisa segera menulis paper untuk segera dipublish. Karena syaratnya adalah untuk melunasi di dikti minimal adalah 2 artikel eh, internasional bereputasi, Scopus atau WOS, itu didikti, ya bisa bisa apa namanya Q3, Q4 gitu ya. Kalau dari untuk apa namanya syarat didikti, bahkan kalau teman-teman ikut PKPI itu syarat minimalnya adalah Q2. Q2 sampai dengan Q1. Nah, itu kan kuartilnya sangat tinggi ya. Biasanya SJR-nya 1, sekian atau eh, bisa sampai ya 2 lah kalau kalau misal itu high repetition gitu ya. Nah, itu adalah syaratnya. Jadi silahkan digunakan apa namanya sekiranya itu komunikasinya lalu waktunya karena komunikasi itu penting kayak gitu. Jadi sekiranya saya harus bagaimana dengan dosen saya, lalu apa yang saya persiapkan. Kalau punya inisiatif Mas Rian, itu lebih bagus di awal. Saya punya paper ini, saya pengen nulis ini, silahkan. Nah, dosen itu biasanya memberikan kayak gitu. Oke, dari Kak Rian. Oh ya, baik, terima kasih ya Mas dan moderator. Sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Kak Hanifah. Kak, saya izin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, boleh dijelaskan lagi terkait tahap interview dan akademik tes. Dan yang kedua, tahapannya bagaimana ya Kak bila promotor sudah ACC tapi ketika kita mendaftar di website tidak diterima. Tapi sebenarnya promotor itu bisa merekomendasikan. Seperti itu Kak. Oke, saya jawab yang pertanyaan satu dulu ya. Boleh dijelaskan lagi terkait dengan tahap interview. Nah, interview mungkin oke, dari akademik tes dulu ya. Kalau akademik tes itu biasanya dilakukan di universitas masing-masing. Jadi pihak PMDSU itu tidak menyelenggarakan tes akademik atau tes tulis. Jadi hanya sebatas wawancara setelah teman-teman dinyatakan lulus di universitas terkait. Makanya ini harus paralel ya. Nah, biasanya juga kita mendaftarkan dulu di universitas yang kita tuju itu sampai dengan kita dinyatakan lolos. Setelah itu akan ada proses pengajuan nama kita eh, apa namanya ke dikti. Nah, di dalam universitas itu masing-masing dan macam-macam tesnya. Mungkin ada yang tes bahasa Inggris, mungkin ada tes yang eh, akademik kayak tes sekolah apa namanya TPA gitu ya, tes skolastik dan sebagainya. Itu ada dan wawancara di universitas yang terkait. Jadi jangan jangan hanya berfokus pada apa namanya interviewnya saja, tapi kita juga harus mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan di universitas yang kita tuju gitu. Nah, yang kedua, tahapnya bagaimana bila promotor sudah ACC tapi ketika mendaftar di website tidak diterima. Nah, di website itu kalau administrasi tadi yang saya katakan, di administrasi itu ada yang namanya proses revisi. Jadi kita contoh nih, deadline-nya hari ini. Hari ini kita belum menyelesaikan contoh belum tes kesehatan rohani, contoh ya, karena mahal mungkin. Nah, itu bisa teman-teman upload dulu, tapi nanti setelah pengumuman ada namanya revisi administrasi lagi. Jadi diberi kesempatan lagi untuk merevisi atau menambahkan dokumen yang belum lengkap. Nah, di webnya PMDSU, karena teman-teman yang sudah lolos di UNIF itu pasti nanti akan diarahkan di webnya PMDSU untuk mengisi apa yang sudah diwajibkan di sana. Jadi jangan sampai kosong apa yang
diterterakan di dokumennya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau semisal mendaftar, mungkin promotornya sudah ACC, maksudnya ACC itu memberikan rekomendasi gitu ya. Kalau rekomendasi udah disampaikan saja di websitenya. Jadi itu adalah salah satu bentuk kekuatan dari Mbak Hanifah untuk apa namanya mendaftar di promotor tersebut. Itu ya. Terus yang ketiga, sebenarnya promotor bisa merekomendasikan berapa mahasiswa. Kalau merekomendasikan itu tak terbatas sebenarnya, tak terbatas. Jadi semampunya promotor, semampunya dosen. Jadi eh, gini, rekomendasi itu bukan hanya dari promotor, tapi rekomendasi itu boleh dari dosen yang lain. Tapi saran saya tadi, carilah dosen yang memiliki rekomendasi kuat. Contoh, dosen yang sudah memiliki pangkat profesor gitu ya, atau golongan yang tinggi gitu ya. Itu menjadi salah satu pertimbangan. Karena itu, carilah mungkin kenalan dosen yang ada di UNIF, kita sebelumnya, atau di S1, eh, profesor ataupun guru besar yang sudah memiliki eh, memiliki reputasi yang tinggi serta punya pengalaman tinggi, mungkin pejabat, dekan ataupun wadek ataupun kaprodi dan sebagainya, itu bisa digunakan karena itu punya nilai tersendiri kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Oke, baik dari Kak Hanifah, bagaimana? Oh ya, baik Kak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Kak Evan. Izin bertanya Kak, untuk menghubungi promotornya harus lebih dahulu ya, atau menunggu mendaftar PMDSU atau universitas sampai diterima dahulu? Ya, betul. Saran saya di chat terlebih dahulu. Jadi saran saya dibangunlah komunikasi. Ya istilahnya kita melakukan, oh kalau kita itu ingin loh melamar beasiswa ini dengan niat yang cukup kuat. Jadi itu bentuk salah satu eh, bahwa kamu itu mau mau menempuh S2 S3 itu selama 4 tahun kayak gitu. Jadi bangunlah komunikasi itu. Jadi pertama kali silahkan di chat dosennya, apa calon promotornya maksud saya. Gitu. Oke, baik dari Kak Evan, ada ada feedback atau oh ya, udah terima kasih banyak Kak. Oke, Oke, untuk sama. pertanyaan selanjutnya adalah dari Kak Nana. Kak izin bertanya terkait pembukaan PFDSU official kan belum diumumkan kapannya. Tetapi saya lihat kampus tujuan saya sudah menerima pendaftaran maba pasca semester ganjil dan berakhir dalam beberapa hari lagi. Terkait hal tersebut bagaimana ya Kak? Kemudian terkait menghubungi promotor, apakah boleh menghubungi lebih dari satu? Jaga-jaga jika ditolak oleh salah satu promotor. Oke, oke. Saya berikan ini pertanyaan yang kritis ya. Saya berikan konsepnya dulu. Jadi teman-teman ini sebenarnya punya kesempatan yang besar, maksudnya bisa menghubungi siapapun yang sekiranya teman-teman bisa hubungi, maksudnya sama promotor yang bisa teman-teman hubungi. Nah, bagaimana kalau semisal kampusnya ini sudah mau tutup gitu ya, itunya, ya usahakan itu teman-teman mendaftar terlebih dahulu di kampusnya, karena kampusnya pengen teman-teman tuju gitu ya. Jadi silahkan didaftari dulu, jangan jangan sampai itu terlewat. Kalau itu terlewat, kesempatan itu akan hilang, kayak gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan komunikasi dengan promotor gitu ya. Nah, ketika teman-teman sebelum melakukan submit di kampus yang dituju, itu sebaiknya ada hubungan terlebih dahulu, ada komunikasi tadi. Jadi jaringan ya tuh, komunikasi teman-teman dengan eh, calon promotor itu apa namanya ada gitu, maksudnya oh ini anaknya ada gitu. Jadi jangan sampai mendaftar terlebih dahulu tapi tidak komunikasi dulu. Jadi saran saya di chat atau di email dulu calon promotornya, baru nanti teman-teman mendaftar kayak gitu. Biar tidak istilahnya apa ya kalau bahasa Indonesia itu kita tidak terabaikan oleh univ
fasilitas yang kita tuju. Jadi itu ya saran saya. Kalau menghubungi promotor boleh lebih dari satu, boleh, silahkan, silahkan. Sebanyak yang yang diterima oleh pihak PMDSU, calon promotor yang sesuai dengan kriteria kita. Nah itu silahkan dihubungi, tidak apa-apa. Maupun 2, maupun 3, silahkan. Tapi saran saya komunikasi tetap dibangun. Contoh, semisal tidak jadi di salah satu promotor ya dikomunikasikan, gitu. Jadi jangan sampai di ghosting. Jadi takutnya ya bukan apa-apa tapi berimbas kepada yang lain-lain. Gitu. Jadi kalau membangun komunikasi ya istilahnya dituntaskan. Jangan cuman saya pengen menghubungi karena ada maksud. Jangan seperti itu. Jadi kalau misal oke, kita ada maksud, tapi kalau misalnya kita tidak jadi, eh, usahakan atau upayakan, oh maaf Prof atau maaf Ibu Bapak, saya lebih condong, saya lebih prefer ke univ ini, gitu. Jadi saya tidak jadi melamar gitu. Jadi itu komunikasi teman-teman. Jadi secara fleksibel dan formal lah. Gitu. Baik, terima kasih dari Kak Nana. Bagaimana? Apakah ada feedback lain mungkin? Mungkin sambil menunggu, ini ada pertanyaan terakhir ya, karena kita keterbatasan waktu juga. Ya, mungkin nggak apa-apa Mbak. Oh, terus waktu ya. Kalau ada yang pertanyaan mungkin nanti bisa ini ya, email ataupun yang lainnya sekiranya bisa dibantu. Mohon maaf, tadi ada kendala dari sinyal. Mungkin dari Oke. pertanyaan terakhir dari Kak Zahra, untuk teman-teman yang lain apabila ingin dihubungkan dengan Kak Farudin, boleh nanti chat ke Kak Denis di grup ya. Saya ingin dihubungkan ke Kak Farudin, nanti akan dimintakan kontaknya gitu ya. Gak apa-apa ya kayak gitu ya Kak ya. Ya, nggak apa-apa. Dari Kak Zahra silahkan. Baik, terima kasih Kak Dila. Izin Bang Ahmad, salam kenal, nama saya Zahra dari Jambi. Izin bertanya Bang, sekaligus sebenarnya ini konsultasi sih jatuhnya. Karena sebenarnya Zahra itu udah pernah ikut coba PMDSU di batch 8. Dari evaluasi pada saat ikut PMDSU tahun lalu, skemanya itu kurang lebih hampir sama seperti PMDSU reguler gini Bang. Tapi pada saat itu, karena Zara ngambilnya di IPB dan lulus di IPB juga, tapi tidak lulus di promotor. Namun pada saat itu promotor Zara juga tidak ada seleksi apa-apa. Tidak seleksi wawancara, ataupun esai, ataupun motivasi letter, dan lain itu nggak ada. Sehingga juga bingung nih Bang, untuk berevaluasinya apa gitu untuk tahun ini. Dan story dari itu, kemudian Zara coba lagi tahun ini, tapi sebenarnya pengen konsultasi sama Bang Ahmad sendiri. Karena Abang juga dari Animal Science ya Bang ya. Zara juga di PB itu dapat LOA-nya tentang ilmu biomedis hewan.
Nah, kemudian pas keluar nama-nama calon promotor untuk batch 9 itu kurang sangat-sangat berbeda gitu ya Bang ya. Karena tahun lalu tuh sama sekali nggak ada pendidikan di batch 8. Tidak ada di bidang pendidikan. Kemudian di batch 9 ini tuh sepertinya di beberapa kampus ada yang backgroundnya pendidikan. Nah, yang ingin Zara tanyakan itu adalah sebenarnya lebih ke minta pendapat Abang sebagai alumni yang udah power push banget di PMDS tuh. Zara itu kan backgroundnya pendidikan biologi, Bang. Pendidikan biologi, namun selama berkuliah itu jarang banget riset ataupun penelitian tentang pendidikan seperti media pembelajaran ataupun riset tentang kemampuan peserta didik dan lain-lain itu tuh memang jarang. Zara itu tuh menjual dari riset yang dilombakan di PIMNAS tentang nanoemulsi fitonutrien red palm oil itu sebagai biomediator pertahanan melawan SARS-CoV-2 untuk uji in vivo sama in vitro. Jadi sederhananya seperti menyimpang ke biologi murni, bukan ke pendidikan. Nah, yang ingin Zara tanyakan itu dari beberapa pengalaman riset itu, alhamdulillahnya itu tuh lebih banyak berkecimpung di dunia imunologi, Bang. Kemudian sudah dapat haki juga tentang formulasi nanoemulsinya sebagai imun modulator. Tapi karena lihat peluang ini ya, Bang ya, peluang dari promotor tahun lalu itu, sehingga Zara tuh pengen nanya ke Abang, kalau Abang nih sebagai Zara itu, apakah nih peluang linear itu seperti Zara kan dari pendidikan, kebetulan banget juga di promotor tahun ini tuh juga ada yang di pendidikan biologi, Bang. Apakah Zara sebaiknya ngambil yang selinir aja, pendidikan biologi aja, atau ngambil sesuai dengan background riset, tapi sebenarnya kalau dilihat dari prodi itu tuh sama-sama nggak nyambung gitu, Pak, dari pendidikan biologi. Tapi kok risetnya tentang bahkan kimia masuk juga ya Bang, kimia murni juga, jatuhnya biokimia gitu Bang. Jadi sebenarnya sempat bingung itu, jadi meminta saran dan bimbingan Abang. Terima kasih. Oke, saya langsung izin jawab ya, moderator ya. Baik, mungkin ini eh, belum tentu belum tentu benar, tapi paling tidak bisa membantu eh, Mbak Zahra untuk lebih fokus kepada bidang yang akan dituju. Yang pertama itu berkaitan dengan tadi ya yang saya sampaikan adalah linearitas. Jadi paling penting dosen atau calon promotor kita adalah melihat calon mahasiswa PMDSU kita itu punya kapabilitas yang sama dengan promotor yang akan kita tuju. Itu yang pertama. Yang kedua, jika jika ini adalah kita punya kesempatan yang sebelumnya Mbak Zahra ini sudah pernah menulis. Nah, pertanyaan saya, apakah ya, penulis itu, apakah ketika menulis itu sudah diceritakan kepada calon promotor? Nah, itu adalah salah satu juga yang bisa membuat pertimbangan oleh promotor. Lalu yang ketiga, ini berkaitan dengan universitas yang dituju. Nah, karena tadi Mbak Zahra kayaknya dari pendidikan ya, sedangkan yang dituju adalah ilmu murni gitu ya. Jadi saran saya itu kaitannya adalah universitas yang sekiranya bisa menerima pada jenjang yang pendidikan. Contoh di UPI, di UPI itu juga ada. Lalu di UM sepertinya tahun ini saya lihat ada satu cuman, ada Prof Yazid. Prof Yazid di Bastomi itu kayaknya bukan di biologi. Dia itu lebih ke apa ya? Itu nanti dicari ya. Ada dua, sorry. Di UM itu ada dua. Ada Prof Utami, serta saya share screen aja ya, biar Ya. enak ya. Nah ini ya. Mungkin teman-teman nanti juga yang lainnya bisa mencari ya, terkait dengan promotor. Nah ini ada Prof Utami, serta Prof Yazid. Nah ini, salah satu ini Mbak Zahra mungkin dari
Kalau dari gelarnya ada MA, Master ini Administration atau apa gitu ya, kalau nggak salah. Lalu SPD ini, SPD sangat umum. Jadi Mbak Zara bisa mencari itu di Google Scholar-nya atau di website di Universitas Negeri Malang. Kalau di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, itu ada ini nih, ada Dr. Agus, ada Prof. Ade, serta ada Prof. Ratih dan Bu Ida. Nah, yang paling mendekati Mbak Zahra itu ada di Prof. Ade, seperti itu. Di ini karakternya kan MSI ya, Prof. Ade sama Prof. Ida. Nah, itu mungkin di situ bisa apa namanya menjadi salah satu opsi. Saran saya kalau backgroundnya Mbak Zahra itu kan pendidikan, jadi kalau mau bersaing di ilmu murni itu jatuhnya mungkin akan lebih kompetitif. Jadi saran saya cari yang promotor yang berkaitan dengan pendidikan. Karena memang akan berbeda mungkin. Saya juga belum tahu pasti kurikulumnya bagaimana. Tapi itu bisa dicari karena promotor itu bukan hanya mencari di Google, Pak. Jadi mencari di datanya Dikti juga. Oh, anak ini lulusan mana? Oh, anak ini itu pernah menulis apa gitu. Jadi promotor itu bukan hanya mencari di Google ataupun bahkan sampai ada juga promotor yang mencari pertanyaan sampai eh, pertanyaan dosen yang lain di univ yang lain gitu. Oh, anak ini kayak gimana? Gitu juga ada. Tapi beberapa. Tapi yang paling memungkinkan itu data kita akan tercantum pasti di Pedidikti. Jadi itu saran saya. Backgroundnya Mbak Zahra ini adalah pendidikan, makanya cari universitas yang sekiranya berpeluang untuk yang di pendidikan saja. Gitu. Meskipun nanti ada kimia-kimianya katanya, ada kimianya, ada biologinya, ada animalnya. Nah, itu kan pada konteksnya adalah pendidikan. Jadi dicarinya adalah pendidikannya itu. Ya, meskipun background riset kita juga murni gitu ya, Bang. Iya, heeh. Tapi kan dari backgroundnya Mbak Zahra kan S1-nya kan pendidikan ya, bukan murni ya. Kayak gitu. Itu sih, itu maksudnya saran aku yang mungkin bisa jadi opsi, tapi belum tentu pasti gitu. Jadi itu jadi salah satunya saja. Kayak gitu. Karena setahu saya yang di apa namanya, yang di sorry, pendidikan, ya contohnya ini juga ada UNY kan, UNY juga ada tuh. Kalau di UNY itu ini Prof Edi. Jadi cari saja yang sekiranya itu untuk di pendidikan gitu. UNY, UPI, UM itu kan universitas yang di pendidikan. Gitu sih Mbak. Terima kasih Bang Ahmad. Boleh satu lagi terakhir Bang? Oke, Eh, silakan. Kalau dari Abang, pada saat dari experience pengalaman Abang itu, Abang targetin satu promotor atau lebih lebih dari satu ya Bang, pada saat pendaftaran? Oke. Kalau saya dulu, sebetulnya saya tuh ini ya, kebetulan dulu. Ini jelas itu kebetulan ketemu promotor saya yang dari S1 adalah pembimbing saya. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, kan itu kan pasti sudah kenal dan sebagainya ya. Tapi saya tuh pernah coba ya istilahnya wawancara teman-teman saya yang emang sekiranya dari luar kampus saya gitu kan. Dia itu sempat mencari beberapa promotor. Jadi tidak hanya satu. Jadi istilahnya tadi ada juga yang tanya, apakah boleh tebar jaring? Boleh, silahkan. Karena di Dikti kan menyediakan nama-nama promotor. Nah, itu teman-teman cari sekiranya promotor mana yang istilahnya ada koneksi dengan kita. Maksudnya kayak kalau diajak ngobrol tuh enak gitu loh dengan kita. Nah, itu indikatornya gitu. Bukan salah satu tapi itu indikatornya untuk menggait promotor. Itu. Ya, baik, terima kasih Bang Ahmad, Kak Dila, sehat selalu. Terima Oke, kasih. sama-sama. Baik, karena kita sudah melakukan Q&A session, maka mungkin dari Kak Fahrudin ada closing statement yang mau disampaikan kepada teman-teman yang saat ini sedang mau coba daftar juga nih beasiswa PMDSU. Saya silakan ya Kak. Apa ya closing statement-nya ya? Ya, oke. Karena ini mungkin gairah untuk mencari istilahnya pendidikan yang tinggi. Jadi harapannya teman-teman di sini punya
apa ya, punya dream. Jadi jangan hanya terpatok pada target administrasi dan target akademik, tapi targetlah di diri kalian masing-masing untuk bisa istilahnya membangun kebermanfaatan untuk lingkungan terkecil kalian, contoh keluarga. Jadi itu buktikan kalau teman-teman ini mampu dan punya jiwa yang tough. Tough itu adalah kita adalah tidak mudah pantang menyerah gitu ya. Jadi gagal di PMDSU bukan berarti hidup kita berakhir gitu ya. Jadi itu ini cuma jalan paling serpihan. Maksudnya kita diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk bisa mendaftar, ya daftar karena kita punya kesempatan. Sedangkan kalau ada kegagalan, ini bukan jadi jalan terakhir. Ada masih banyak lain. Bahkan batch kedua LPDP sudah akan terbuka gitu. Jadi silahkan melewati prosesnya, dan saran saya segera membuat timeline masing-masing. Jadi boleh berpatokan satu atau fokus pada satu, tapi jangan merelakan yang kesempatan yang lain. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum menutup, kita akan mungkin dokumentasi terlebih dahulu ya. Saya persilakan untuk teman-teman yang mau on cam, bisa saya tunggu 10 detik mungkin ya. Silakan dipersiapkan. Sebenarnya pertanyaan masih banyak banget ya, tapi sayang ya waktunya terbatas ya. Tapi oke lah. Nanti kalau Mungkin ada sesuatu, kesempatan selanjutnya kita ya, bisa sharing lagi. ya, Oke, siap-siap. teman-teman sudah siap ya? Baik, nanti dokumentasi akan dibantu oleh Kak Denis. Kita ambil 2 kali. Untuk yang pertama ini saya hitung ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk peserta juga Kak Fahrudin yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi insight tentang beasiswa PMDSU di Scholarship Studio episode pertama ini. Saya juga mau menyampaikan kepada peserta, jangan lupa untuk follow dan pantau terus akun Instagram Generasi Peneliti buat dapat info-info lebih lanjut tentang Scholarship Studio episode selanjutnya. Dan nggak hanya itu juga, kedepannya di Generasi Peneliti juga bakal banyak ngasih info di beasiswa-beasiswa yang lain gitu. Jadi saya harap dari peserta jangan sampai kelewat informasinya di akun Generasi Peneliti. Eh, saya Risyadila selaku moderator malam ini ingin mewakili Generasi Peneliti mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih ada kekurangan ya. Semoga seluruh peserta nanti prosesnya mendapatkan beasiswa dipermudah dan bisa masuk dan bisa studi lanjut sesuai impiannya masing-masing. Untuk itu, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dila dan Mas Ahmad. Oke, terima kasih juga. Semangat teman-teman. Izin live.